Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda kampung bernama Agus masuk ke dalam sebuah diskotik. Di sana Agus menegur temannya yang duduk sendiri di bar. Pria tersebut bernama Jae-hoon, sang pemeran utama kita. Jae-hoon yang sedang galau diberi nasihat karena Jae-hoon terlalu kaku dan membosankan. Ketika sedang berjalan hendak pulang, Ji-hoon dikagetkan dengan pintu storage box yang tiba-tiba terbuka. Di sana Ji-hoon menemukan kartu tarot The Lover. Jika kita artikan, maka artinya sang pencinta. Adegan berlanjut dengan adegan Jae-hoon yang sedang di dalam kamar bersama seorang perempuan. Jae-hoon yang kesulitan bicara dan terlihat gugup itu membuat si wanita tertarik untuk menjahili Jae-hoon, namun bukannya tergoda. Justru Jae-hoon semakin gugup hingga terasa nyeri dada. Hal itu pun membuat Jae-hoon izin untuk pulang. Ketika di perjalanan pulangnya, Jae-hoon menyimpan kemeja yang dikenakannya di dalam storage box sebuah terowongan. Storage box tersebut dikhususkan hanya boleh digunakan oleh satu orang saja. Pada hari berikutnya, Jae-hoon bekerja sebagai stylist rambut di salon, dan kadang membuat rekan kerja yang lain kesal karena Jae-hoon terlalu bodoh. Namun disukai oleh customer karena tampang Jae-hoon yang menawan. Customer wanita itu lalu minta nomor ponselnya dengan alasan untuk booking salon di kemudian hari pada Jae-hoon. Jae-hoon yang tidak mengetahui maksud si perempuan pun memberikan nomornya begitu saja. Hal ini pun menjadi topik perbincangan rekan Jae-hoon. Ketika Jae-hoon pulang kerja, Jae-hoon ingin mengambil kemejanya di storage box, namun ternyata dia menemukan ada rambut seseorang yang membuatnya kaget. Padahal storage box itu hanya digunakan untuk satu orang, tapi mengapa ada barang lain yang masuk ke dalam situ? Ketika hendak tidur, tiba-tiba Jae-hoon mendapat pesan dari customer sebelumnya. Ia mengaku rambutnya rusak. Jae-hoon membalas untuk datang ke salon besok, dan karyawan lain yang akan menata ulang rambut karena Jae-hoon besok libur. Kemudian, Jae-hoon dihubungi temannya si Agus untuk mengajak minum bersama. Si Agus akan memperkenalkan dua wanita pada Jae-hoon. Jae-hoon berusaha menolak, namun si Agus terus memaksa Jae-hoon untuk ikut dan membelikan minuman. Akhirnya, Jae-hoon pun tidak bisa menolak dan OTW. Ketika melewati terowongan, Jae-hoon mengecek storage box yang tadi ada rambutnya. Ketika dicek, ternyata ada rambut lagi di dalamnya. Jae-hoon bingung tak mengerti entah rambut siapa itu dan entah dari mana asalnya. Singkat cerita, Jae-hoon sampai di tempat pertemuan. Ketika sedang berbincang, salah seorang perempuan tertarik pada Jae-hoon dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Jae-hoon pun membalas dengan bertanya, "Apa kamu percaya pada takdir?" Sang perempuan menjawabnya hanya dengan tawa, karena menganggap Jae-hoon adalah seorang pria yang aneh. Lalu, Jae-hoon pun ditinggal oleh teman-temannya sendirian. Melihat ada lipstik dan tisu di atas meja, Jae-hoon pun kepikiran untuk menuliskan pertanyaan pada storage box. Sepulangnya dari tempat nongkrong, Jae-hoon mampir ke storage box dan menaruh surat tersebut. Besoknya, Jae-hoon mengecek storage box. Ternyata ada balasan berupa rambut. Jae-hoon pun menaruh alat tulis di situ agar orang di balik storage box bisa mengatakan sesuatu padanya. Lalu esokannya, Jae-hoon membaca tulisan dari orang di balik storage box. Tulisan tersebut terbalik dan baru bisa dibaca melalui pantulan cermin. Penulis itu juga mempertanyakan Jae-hoon yang ada di dunia berbeda dengan pemilik rambut. Sejak saat itu, Jae-hoon dan pemilik rambut saling berkomunikasi melalui tulisan. Mereka saling berkenalan dan menjelaskan bagaimana kehidupan di dunia masing-masing. Jae-hoon yakin jika dunia milik si pemilik rambut adalah dunia cermin karena semuanya serba terbalik dengan dunianya. Semua yang terjadi di dunia pemilik rambut juga sama terjadi di dunianya Jae-hoon. Tapi tidak dengan orang-orangnya. Jae-hoon tidak ada di dunia cermin dan tidak bekerja di salon. Pemilik rambut ingin mendengar suara Jae-hoon. Jae-hoon pun yang sedikit gagap mencoba untuk merekam suaranya dan mengirimkannya pada storage box. Sejak saat itu mereka menggunakan rekaman suara untuk berkomunikasi. Pemilik rambut yang rupanya seorang wanita mengaku juga tidak pandai bersosialisasi seperti Jae-hoon. Omongan si wanita membuat kepercayaan diri Jae-hoon meningkat. Jae-hoon sering tersenyum dan bernyanyi sendiri, membuat rekan kerja yang lain bingung dengan tingkahnya Jae-hoon. Wanita itu lalu menunjukkan alamat rumahnya. Tempat tinggal wanita itu sangat mirip dengan dunianya Jae-hoon. Jae-hoon juga menjelaskan tempat-tempat yang sering dikunjunginya, yang biasa Jae-hoon lalui seorang diri. Namun kemudian, Jae-hoon tidak lagi mendapat balasan suara dari si wanita. Jae-hoon jelas bingung, dan saat bekerja Jae-hoon dikagetkan dengan potongan kepala manekin perbuatan teman kerjanya yang sengaja menakut-nakuti. Karena tidak lagi mendapat balasan dari wanita di dunia cermin, Jae-hoon jadi murung, ia tidak lagi fokus kerja.
Kostumer yang sebelumnya minta nomor ponsel juga datang lagi dan kesal karena Jae-hoon tampak mengabaikan pesannya. Jae-hoon hanya minta maaf dan beralasan jika ada aturan di salon jika mereka dilarang menghubungi pelanggan secara pribadi. Jae-hoon yang gugup dan tidak fokus malah tak sengaja melukai telinga si customer. Singkat cerita, Jae-hoon pun dipecat. Sekarang Jae-hoon merasa semakin sendiri, tidak ada orang yang berpihak padanya. Tidak ada orang yang membutuhkannya, dan bahkan jika ia pergi tidak akan ada orang yang menyadari. Wanita di dunia cermin pun mengirim pesan suara lagi, dan minta maaf karena baru sempat membalas. Si wanita juga merasa sedih dengan ceritanya Jae-hoon. Si wanita juga mengaku sendirian, dan berharap mereka bisa bertemu, agar sama-sama tidak kesepian. Si wanita lalu menawarkan diri untuk ketemuan. Ia tahu kapan pintu dunia mereka akan terbuka. Jae-hoon jelas sangat bersemangat dan ingin bertemu. Ia datang ke storage box sesuai arahan si wanita. Setiap jam 12 pintu dunia mereka akan saling terbuka dan Jae-hoon bisa masuk jika lewat dari situ. Maka pintu akan tertutup lagi. Jae-hoon menunggu sampai jam 12 malam dan pintu dunia cermin pun terbuka sama persis dengan dunianya. Tapi terbalik, Jae-hoon lalu mulai masuk ke dunia tersebut dan lalu mulai berkeliling. Hanya saja Jae-hoon mulai merasa janggal. Jae-hoon mulai memanggil nama si wanita, dan setiap kali ingin keluar dari terowongan itu, Jae-hoon selalu kembali ke tempat yang sama. Jae-hoon bingung. Ia kemudian membuka satu-satunya storage box di sana dan melihat ada seorang wanita aneh yang malah tertawa bahagia. Jae-hoon tidak tahu siapa wanita itu, tapi storage box malah ditutup dengan kencangnya. Jae-hoon terjebak dalam dunia cermin itu dan tidak bisa kembali, sementara si wanita kini bahagia karena berhasil menjebak Jae-hoon. Jadi sebenarnya si wanita ini dulu terjebak dalam dunia cermin, ia tidak bisa kembali ke dunia aslinya hingga membuatnya setengah gila. Sudah sangat lama ia terjebak selama 270 tahun ini. Si wanita meninggalkan rambutnya dan diletakkan di storage box dengan harapan agar ada orang yang bisa membantunya. Entah apa alasannya menjebak Jae-hoon, jika sebenarnya Jae-hoon bisa diselamatkan juga, atau ada aturan dalam storage box tersebut yang dikhususkan untuk satu orang saja. Yang artinya hanya satu orang yang harus ada dalam storage box itu. Kartu tarot The Lovers artinya cinta dan kebahagiaan. Tapi jika terbalik artinya cemburu dan pengkhianatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada saran kritik atau rekomendasi, film dan series yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.